Oke, saya akan membuat dari awal kolomnya ya. Nanti datanya kalian isi sendiri. Dari awal saja. Saya kecilkan dulu supaya lebih mudah untuk saya lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya. Bagaimana saya membuat kolom yang sama seperti ini. Nah, kecilkan sedikit supaya layar saya bisa bagi dua. Nah, oke, sekarang saya kerjakan di sini. Tentunya nama sekolah ya. Perhatikan bagaimana saya kerjakan, cepat saja. Ya, saya buat di sini. Nama sekolah, terus apa lagi? Kelas. Ya. 4A. Terus mata pelajaran. Semester 1 2015 misalnya ya. Nah, ini kan sudah ada seperti ini. Kenapa saya tempatkan titik 2 di sini? Karena supaya lebih rapi. Bayangkan kalau saya tempatkan titik 2 di sini atau saya spasi begini, baru saya titik 2, pasti tidak akan rapi. Saya lebih memilih untuk tempatkan saja di kolom yang berbeda, maka akan terlihat lebih rapi. Kalau begini mau kita tebalkan, pakai ini saja. Nah, kemudian yang kita butuhkan adalah seperti ini ya. Kita tidak usah pakai border dulu, tapi kita tulis saja yang ini yang dikerjakan duluan. Headingnya dulu yang kita kerjakan duluan. Itu cara mengerjakannya ya. Jadi misalnya yang pertama, saya butuh nomor. Terus kolom kedua apa? Variabel kedua? Nama. Terus ketiga, jenis kelamin. JKL itu jenis kelamin. JK itu L laki-laki atau perempuan. Ya. Kemudian kita butuhkan apa? Kompetensi berbahasa Indonesia. Oh, tulis di atasnya saja. Nah, saya ingin memberikan jeda satu baris. Saya mau kompetensi berbahasa Indonesia. Ya. Nah, saya mau kasih jeda satu baris. Gimana caranya? Saya mau sisipkan antara 4 dan 5. Saya mau sisipkan baris. Caranya gimana? Klik kanan, insert. Ya, atau kalau daripada bingung klik kanan ya insert aja. Insert itu memasukkan kan, mensisipkan. Insert biasanya ada pilihan di sini nggak ada ya. Nah, cara gampang saja sudahlah. Sudah, tetap aja kita pelajari, klik kanan, insert. Nah, kalau mau mensisipkan misalnya antara 4 dan 5, maka tempatkan bloknya itu di yang kelima. Gitu selalu. Kalau misalnya sisipkan antara 3 dan 4, maka tempatkan di yang 4, baru klik kanan, insert. Ya, gitu caranya. Demikian kalau mau insert kolom, misalnya mau sisipkan antara misalnya saya mau nambahkan antara A dan B, maka saya yang A, yang B, saya klik insert. Ya, jangan yang A. Ya. Kalau misalnya mau di antara di sini, mau tambahkan satu kolom lagi, klik kanan, insert, maka ada tambahan satu kolom. Ya, klik kanan insert itu penting. Kemudian ini saya tambahkan. Saya tambahkan membaca. Itu butuh berapa kolom? 1, 2, 3, 4 nilai ya. Di bawahnya 1, 2, 3, 4. Terus berikutnya menulis. Butuh 1, 2, 3, 4. Kemudian baru total.
Totalnya saya tempatkan, boleh di mana terserah. Total. Nah, setelah itu kita butuh berapa siswa? 40 siswa. Ya. Nomor, sebelum itu kita nata ini dulu. Nah, cara menatanya gimana? Kita tahu bahwa nomor ini jadi satu ya. Jadi satu, caranya bagaimana menyatukannya? Merge ini, gunakan ini. Di home dulu. Kemudian kita pilih ini. Nah, sudah. Oh, sorry, ini harus sampai ke sini. Ya. Kalau mau lepaskan merge-nya, begini. Merge itu menyatukan. Membaca satu seperti ini, menulis. Nah, tinggal diatur posisinya agak semua di tengah saja. Dan posisinya agak di tengah di atas. Tengah-tengah persis, center. Ya. Kemudian kita nyatukan ini. Ini tentunya dikatakan satu. Ini jadi satu. Ini jadi satu. Nah, ini juga jadi bold. Di bold supaya semuanya sama. Nah, tinggal kita tambahkan 1 sampai 40. 1, 2, terus ya. Kalau kita 3 dan seterusnya gini kan lama ya. Kita tarik saja. Nah, ini kelebihan Excel itu begitu. 1, 2, kemudian kita blok 1 dan 2. Tarik ke bawah sampai tanda plus, klik kiri, tarik sampai nomor 40. Sudah, posisinya ditengahkan. Nah, kita besarkan namanya. Oke, dibuat supaya lebih besar, supaya namanya nanti bisa diatur. Kalau sudah seperti ini, apalagi yang kurang? Di bawah yang sini ya. Kita sekarang mengerjakan yang ini ya. Kita mengerjakan yang ini. Yang berikutnya saya butuhkan adalah nilai rata-rata. Oke, ketik saja. Nilai rata kelas. Ini yang disebut dengan average. Ya. Ini rata-rata kelas. Kemudian total nilai kelas. Kemudian nilai terendah, nilai tertinggi, dan jumlah data. Nah, ini karena saya seperti ini, saya bisa jadikan satu aja, di merge saja semuanya. Nah, saya buat merge saja sehingga lihat lebih rapi. Kerapian sangat penting sekali ya, supaya mudah dibaca. Semakin rapi, semakin mudah dibaca. Sudah? Tinggal kita blok saja nih. Di blok. Sudah. Di blok diberikan border. Bordernya ada di home di sini. Kita pilih all borders. Nah, selesai sudah. Ya. Tinggal ditambahkan datanya saja. Oke, sekarang datanya ngawur saja. Siswa 1, siswa 2. Nanti jangan begini ya, kasih nama saja, inisial apa. Saya siswa sampai siswa 40. Oke. Kemudian saya mau kasih random data. Saya punya random data enggak ya? Sembarang aja ya. Saya ngawur-ngawur aja nih. Laki-laki atau perempuan silakan. Ini laki-laki kebetulan siswa 1 sampai siswa copy bisa, kemudian di blok sampai 20, kemudian kebetulan laki-laki. Yang ini kebetulan perempuan semua. Ya. Nah, kita ngarang-ngarang nilainya misalnya 20, 30, 40, 50. Ada peningkatan nih. 60, 70, 45, 10 misalnya. Nah, saya buatkan ke tengah supaya lebih rapi. Saya buat supaya semua tulisannya itu posisinya adalah
di tengah. Iya. Nah, sudah kalau seperti ini, dan nanti kita karang-karang bisa aja ya. Saya misalnya karang-karang aja. Ini karena harusnya tidak seperti ini. Nah, ini ibaratkan ya, saya copy saja. Nah, ya, sekarang gimana caranya kita menghitung? Ya, nilai totalnya. Tadi sama dengan sum buka kurung di blok dari sekian sampai sekian. Nah, di sini dilihat ya. Lihat. Sama dengan sum D9.2K9. D9 ini D dan 9 ini 9. D itu menunjukkan kolom, abjad itu menunjukkan kolom, 9 itu menunjukkan baris. Itu cara membaca. Nah, sekarang coba misalnya saya tempatkan kursor saya di sini. Itu lokasinya ada di mana? G3. Ada di sini nih muncul nih. Nah, otomatis. Ini L3. Nah, sehingga kalau misalnya saya blok ini, dia akan kasih tahu. Ini H3 sampai J3. Nah, oleh karena itu dalam rumus pun demikian. Sama dengan sum buka kurung blok. Nah, sudah tutup kurung. Enter. Kalau sudah, kita tarik ke bawah. Nah, semua terjumlahkan. Kebetulan hampir sama semua nilainya. Karena saya copy paste, itu yang jelek ya. Nggak boleh seperti itu. Kemudian jumlah datanya, nilai rata-rata caranya bagaimana? Sama dengan average buka kurung. Ya, kita blok. Nah, kurung tutup. Kemudian kita tarik ke kanan. Maka semua teraplikasikan. Nilai kelas, total nilai kelas sama dengan sum total. Ya. Nah, tarik aja semua. Kemudian nilai terendah sama dengan min. Buka kurung, nanti akan cari nilai terendahnya berapa. Nah, 20. Nilai tertinggi sama dengan max. Max itu maksimum. Dari sini. Ya. Jumlah data count. Buka kurung. Sampai sini ya. Sudah, kalau sudah seperti ini ya udah kita blok saja. Taruh ke kanan semua, maka semua mengikuti. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah sampai sudah berarti hasilnya jadi. Kalau mau ngeprint ya sudah, tinggal kita ngeprint. Sekarang tinggal dia tata posisinya supaya dia landscape misalnya. Nah, sehingga kita memiliki data seperti ini, simpan sebagai PDF. Ya. Nah, sudah data nilai mahasiswa untuk diberikan kepada nilai siswa untuk diberikan sebagai laporan. Ya, itu yang akan kalian lakukan. Ya, jadi ikuti tutorialnya, bisa dilihat di komputer kalian di server FKIP di desktop kalian. Kalau kalian tidak tahu caranya bagaimana, bisa dilihat di sini.